Wista. Pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar tentang kesetimbangan benda tegak dan dinamika rotasi. Tapi khususnya pada kesempatan kali ini Wista akan memberikan contoh-contoh penerapan dalam dinamika rotasi yang akan diterapkan dalam contoh soal. Baik, sekarang kita mulai ya. Contoh yang pertama, Wista akan memberikan dua buah benda yang dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol. Oke. Contoh yang nomor 1 dulu. Ada dua buah benda A dan B, masing-masing bermassa. Benda A, misalnya, benda A bermassa 1 kg. Ya. Benda B misalnya bermassa 3 kg. Dan katrolnya bermassa 2 kg. Benda A bermassa 1 kg, benda B bermassa 3 kg, katrolnya bermassa 2 kg. Pertanyaannya adalah tentukan A. Percepatan gerak sistem. Percepatan gerak sistem. Yang B. Gaya tegangan tali. Yang C. Energi kinetik katrol saat dia sudah bergerak misalnya 2 sekon. Nah, coba anak-anak kalian perhatikan, di sini ada dua buah benda A dan B. Nah, kalau diperhatikan dari massanya, maka benda A akan bergeser ke atas, benda B akan bergeser ke bawah. Sedangkan katrolnya akan berputar. Jadi ada dua jenis gerak di sini ya, yaitu jenis gerak bergeser atau translasi dan jenis gerak berputar atau rotasi. Ya, yang bergeser adalah benda A dan benda B, yang berputar atau rotasi adalah katrol. Nah, ketika kita mengerjakan sistem yang bergeser atau translasi, kita ingat hukum 2 Newton. Ya, kita ingat hukum 2 Newton. Oke. Sekarang kita kerjakan. Sebelumnya kita harus uraikan dulu gayanya. Ingat, berat benda arahnya selalu menuju ke tanah. Oke. Kita gambar dulu. Ini berat benda A. Ini berat benda B. Kemudian ada gaya tegangan tali. Ini adalah TA. Ini adalah TB. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah A. Percepatan. Ya. B. Gaya tegangan tali. Berarti dalam hal ini TA dan TB. C. Energi kinetik katrol, khusus katrol saja, saat waktunya 2 sekon. Oke, anak-anak sekarang kita pisah dulu ya. Di sini ya, kita pisah dulu. Ini untuk benda A. Di sini untuk benda B. Nah, di sebelah sini adalah untuk katrol. Nah, ada 3 jenis. Oke, sekarang kita kerjakan mulai dari benda A dulu. Oke, benda A. Benda A tadi mengalami gerak translasi. Ya, karena translasi maka kita tulis sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah, benda A, anak-anak, dia akan bergeser ke atas. Bergeser ke atas, ya. Jadi panah ini, panahnya ke atas ini sama dengan panah TA-nya di sini. Maka yang ditulis pertama adalah TA. Kemudian ini
dilawan oleh yang ke bawah, oleh WA. Berarti ditulis min WA sama dengan MA dikalikan dengan A. Nah, lalu kita tulis TA min WA-nya berarti 10 sama dengan 1 kali A. Maka TA sama dengan, kita pindah tempat, 10 ditambah A. Ini persamaan 1. Sekarang kita pindah ke benda B. Ya. Benda B. Benda B mengalami gerak translasi atau bergeser. Nah, karena bergeser atau translasi, maka kita tulis benda B ya, sigma F sama dengan M dikalikan A. Gitu. Nah, karena benda B bergerak ke bawah, ya, ini ya, bergerak ke bawah, maka kita lihat panahnya yang ke bawah ini, oh sama dengan WB, maka WB-nya kita tulis dulu, WB dikurangi yang melawan siapa? Oh, yang melawan TB dikurangi TB sama dengan MB dikalikan A. Karena masanya 3 kg, maka ini kita tulis 30 dikurangi TB sama dengan 3A. Maka TB sama dengan 30 dikurangi 3A. Ini persamaan kedua. Masih ada satu benda lagi yang belum kita kerjakan, yaitu katrol. Katrol mengalami rotasi. Nah, kalau translasi sigma F sama dengan M kalikan A, kalau rotasi sigma tau sama dengan I dikalikan alfa. Anak-anak ingat, torsi kemarin adalah hasil perkalian antara jarak atau lengan gaya dengan gaya yang tegak lurus. Nah, dalam katrol ini dia mempunyai massa, jadi dia pasti punya berat di sini, ya. Tetapi, ya, ini berat katrolnya. Lalu anak, di sini sumbu putarnya adalah di sini, ya, sehingga torsi untuk berat katrol itu nilainya 0. Mengapa 0? Karena berat katrol ini berada pas di pusat sumbu putar. Ingat ya, suatu gaya yang terletak pada sumbu putarnya, maka menurut gayanya bernilai 0. Lalu sekarang mana yang mempunyainya? Torsi. Nah, di sini di katrol ini hanya ada 3 gaya, yaitu TA, TB, dan W katrol. Nah, berarti karena W katrolnya tadi torsinya 0, maka kita tinggal TA dan TB. Yang menarik dia ke bawah ini adalah yang duluan ini adalah TB. Maka TB ditulis duluan. TB dikalikan dengan ini, jaraknya terhadap pusat ini adalah jari-jari. Berarti dikalikan dengan R dikurangi TA-nya. Dikalikan dengan R sama dengan, kita lihat bahwa momen inersia pada katrol atau silinder kecil adalah setengah M R kuadrat. Ini tentu saja massa katrol. Kemudian alfa, percepatan sudut, kita ganti dengan A per R. Ini ya, alfa ini kita ganti dengan A per R. Oke. Kalau sudah, kita tinggal mengeluarkan R-nya dan memasukkan TB dan TA-nya. TB kita masukkan 30 min 3A dikurangi dengan TA-nya 10 plus A. Jangan lupa R-nya kita keluarkan sama dengan setengah kalikan massa katrolnya 2 dikalikan R kuadrat A per R. Kita coret R-nya. Nah, 2-nya. Nah, sekarang
berarti 20 min 4A sama dengan A. 20 sama dengan 5A, A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Bagaimana? Sudah bisa ya? Oke. Ya, jadi percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Lalu untuk menghitung gaya tegangan tali dari yang A ya. Untuk menghitung gaya tegangan tali kita tinggal memasukkan di persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Oke, yang B kita tinggal tulis TA sama dengan 10 ditambah dengan A, 10 ditambah 4, hasilnya adalah 14 Newton. Kemudian TB sama dengan 30 dikurangi dengan 3A, berarti 30 dikurangi 3 kali 4, 30 dikurangi 12, itu berarti 18 Newton. Oke, tinggal yang C. C adalah energi kinetik katrol. Anak-anak katrol ini tadi mengalami gerak rotasi. Nah, gerak rotasi itu persamaannya adalah setengah I dikalikan omega kuadrat. Kalau translasi kan setengah mv kuadrat ya. Kalau rotasi setengah I omega kuadrat. Nih. Nah, ini punyanya katrol saja. Sehingga momen inersianya bisa kita ganti setengah mr kuadrat. Omeganya ini kita ganti dengan V per R. Kalau tadi alfanya kita ganti A per R, sekarang omeganya kita ganti V per R. Karena ini dikuadratkan, maka kita kuadratkan. Nih. Ini sama dengan 1/4. Tadi masanya adalah massa katrol. Di sana 2 kg dikalikan R kuadrat dikalikan V kuadrat per R kuadrat. Nah, R kuadratnya hilang. Nah, anak-anak di sini kita masih kurang V-nya. V-nya belum ada. Kita cari di sebelah sini ya. Nah, VT sama dengan, ingat persamaan GRBB, V0 plus A dikalikan T. V0-nya karena tadi kita asumsikan pertama diam, maka V0-nya 0 ditambah dengan percepatannya adalah 4 dikalikan waktunya adalah 2. Nah, sama dengan 8 meter per sekon. Nah, ini kita bawa masuk ke sini. Ini 2, berarti sama dengan setengah dikalikan 8 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 kali setengah, berarti 32 Joule. Ini adalah contoh yang pertama. 2 buah benda yang dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol yang punya massa. Nah, katrol yang memiliki massa ini menyebabkan katrolnya ini berputar. Nah, karena dia berputar, maka gaya tegangan tali di sebelah kiri dan sebelah kanan itu berbeda, ya. Nah, beda dulu ketika kelas 10. Kalau kelas 10 katrolnya tidak diberi massa, tidak diketahui massanya, sehingga katrolnya tidak berputar, artinya hanya lewat saja. Sehingga gaya tegangan tali di sebelah kiri dan sebelah kanan itu nilainya sama. Oke, sudah bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah, dalam contoh yang kedua ini bisa ingin menyajikan gerak sebuah benda yang menggelinding, ya. Gerak sebuah benda yang menggelinding. Jadi di sini ada lantai yang kasar agar benda tersebut bisa menggelinding. Ya. Ini ada sebuah bola pejar. Di sini kita bisa beri keterangan bahwa ini adalah bola pejar. Ya. Kalau sudah ada keterangan bendanya, berarti kita nanti harus mengacu pada momen inersia pada benda tertentu. Ya. Kalau bola pejar berarti kalian harus menentukan momen inersia bola pejar.
ya. Nah, bola pejat ini misalnya bermasa 5 kg. Nah, kemudian diberi gaya misalnya 30 Newton. Nah, pertanyaan kita adalah tentukan koefisien gesekan antara bola dan lantai. Nah, karena bola ini menggelinding, ya, nanti menggelinding, maka koefisien gesekannya tentu saja koefisien gesekan kinetis, ya. Koefisien gesekan kinetis, benda tersebut bergerak. Baik, sekarang kita uraikan dulu gayanya. Karena punya massa, maka pasti punya berat. Ya. Kemudian dia juga punya gaya tekan normal. Ya, arahnya dari bawah ke atas garisnya. Ini adalah N, gaya tekan normal. Kemudian ada gaya gesek, arahnya ke sana ya. Karena gayanya di sini, maka arahnya ke sini. Oke, di sini adalah FK, gaya gesek kinetis. Baik, yang ditanyakan apa? Mu K. Ya, yang ditanyakan adalah mu K. Kita jawab. Oke. Karena benda ini menggelinding itu adalah perpaduan antara gerak rotasi dan translasi. Jadi berputar sambil bergeser itu adalah menggelinding. Maka kita harus mengerjakan dua langkah. Oke, kita kerjakan yang rotasi dulu, gerak rotasi dulu. Ingat, rotasi kita pakai sigma tau sama dengan I dikalikan dengan alfa. Ingat lagi bahwa semua gaya yang terletak pada pusat atau sumbu putarnya, maka momen gayanya bernilai 0. Dalam hal ini, gaya-gaya yang terletak pada sumbu putarnya adalah apa saja? Coba diperhatikan. Di sini adalah sumbu putarnya. Berarti ada 3 gaya yang berada pada pusat sumbu putarnya, yaitu F, W, dan N. Sehingga semua gaya itu tadi, momen gayanya bernilai 0. Sehingga yang bisa dipakai, yang bisa dimasukkan ke dalam sigma torsi itu hanya gaya gesek FK saja. Maka kita tulis ya, FK dikalikan dengan jarak antara FK dengan pusat bola adalah jari-jari sama dengan momen inersianya bola pejal itu 2/5 mr kuadrat, alfanya diganti sama kayak contoh pertama tadi, a per r. Kita coret m-nya, maka FK itu sama dengan 2/5 dikalikan masanya 5 dikalikan a, maka FK sama dengan 2a. Ini ya. Kemudian kita masukkan ke translasi atau bergeser tadi ya. Kalau translasi berarti kita pakai sigma F sama dengan M dikalikan A. Menggelinding kemana? Oh, menggelinding ke kanan. Maka kita tulis dulu F dikurangi dengan yang lawan, FK. Kita tulis berarti F min FK sama dengan M dikalikan dengan A. F-nya 30 min 2A sama dengan 5 dikalikan A. Jadi 30 sama dengan 7A, A sama dengan 30/7 meter per sekon kuadrat. Ini nah ya, 30/7. Lalu kita masukkan ke persamaan 1. Kita tulis ulang. FK sama dengan 2A dari sini tadi. Ya. A-nya kita masukkan. Maka FK sama dengan 2 kali
30/7. Jadi 60/7 Newton. Karena Fk sama dengan mu K dikalikan N, ini kita masukkan di sini 60/7 sama dengan mu K dikalikan. Perhatikan, N sama dengan W, ya. N sama dengan W. Maka dikalikan B-nya adalah 50. Ya, B-nya adalah 50. Kita coret. Oke, jadi mu K sama dengan 6/35. Nih, udah ya. Ya, jadi di sini ada dua jenis gerak, yaitu gerak rotasi dan gerak translasi, tapi dalam satu benda. Ya, harus digabungkan. Gitu. Oke, sudah paham? Ketiga, bisa punya gambar bidang miring. Ya, bidang miring yang kasar. Ada sebuah benda di sini yang diletakkan di atas bidang miring seperti ini, ya, yang berada pada ketinggian misalnya 4 meter dari kaki bidang miring. Oke, benda ini akan menggelinding. Ya, benda ini akan menggelinding. Dan dia akan sampai pada kaki bidang miring ini. Pertanyaannya adalah tentukan kecepatan benda tersebut sesaat sebelum sampai pada kaki bidang miring. Ini ya. Oke. Sekarang kita tentukan dulu bahwa benda tersebut misalnya silinder pecah. Oke ya, benda tersebut adalah silinder pecah. Oke. Di sini kita tulis dulu misalnya V1 sama dengan 0. Ya, kita asumsikan Muhammadiyah. Berarti di sini H1-nya adalah 4 meter. Ya, V1 sama dengan 0, H1-nya sama dengan 4 meter. Di posisi yang di sini, ini adalah H2-nya berarti sama dengan 0. Ya, pertanyaannya adalah kecepatan. Ya, kecepatan itu adalah V. Berarti V2 yang ditanyakan. Ya, V2 yang ditanyakan. Kita jawab. Kita manfaatkan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, kita tulis EM1 sama dengan EM2. Oke, energi mekanik itu adalah hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Sehingga kita tulis EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Ini. Nah, ingat karena menggelinding maka energi kinetiknya ada dua, ya, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Baik, kita tulis energi potensialnya ini berarti M J H1 ditambah energi kinetiknya ada 2 setengah M V1 kuadrat ditambah setengah I omega 1 kuadrat sama dengan M G H2 ditambah setengah M V2 kuadrat ditambah setengah I omega 2 kuadrat. Ini. Nah, karena di posisi yang pertama itu kecepatannya sama dengan 0, maka di sini nilainya adalah 0. Nilainya adalah 0. Karena H2-nya bernilai 0, maka MGH di 2 di sini
bernilai 0 juga. Sehingga bisa kita tulis bahwa M dikali dengan 10 dikali dengan 4 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah setengah M V2 kuadrat ditambah setengah I-nya silinder pecah seperti katrol tadi pada contoh pertama, setengah M R kuadrat, omeganya sama kita ubah jadi V2 per R dikuadratkan. Begini, jadi sama dengan 40 M sama dengan setengah M V2 kuadrat ditambah seperempat M V2 kuadrat. R kuadratnya kita hapus ya. Semua dibagi dengan M. M-nya hilang semua nanti. Kemudian kita lanjutkan sebelah sini. Berarti 40 sama dengan ini setengah V2 kuadrat ditambah seperempat V2 kuadrat. Berarti jadi 3/4 V2 kuadrat itu 40. Jadi V2 kuadrat sama dengan 160 per 3, maka V2 sama dengan 4 akar 10 per akar 3. Dirasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3. Jadi 4 per 3 akar 30 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan silinder kecil tersebut sesaat sebelum menyentuh kaki bidang miring. Nah, ada aplikasi yang berikutnya yaitu tentang penari balet. Ya, anak-anak, kalau kita lihat penari balet itu ketika tangannya direntangkan dan ketika tangannya dilipat di dada sini kemudian berputar, dia memiliki kecepatan sudut yang berbeda. Ya. Jadi nanti kalian bisa praktekkan ketika tangan kalian direntangkan kemudian kalian berputar, dan kemudian ketika tangan kalian dilipatkan di depan dada kemudian berputar. Nah, itu aplikasinya nanti kita menggunakan hukum kekekalan momentum sudut. Ya, menggunakan hukum kekekalan momentum sudut. Jadi yang sama adalah momentum sudutnya, sehingga nanti yang mengalami perubahan adalah kecepatan sudutnya. Oke, baik, sudah bisa dimengerti ya? Ya. Oke, setelah ini nanti kalian bisa berlatih lebih banyak lagi latihan soal biar lebih bisa memperdalam materi. Oke, selamat belajar, selamat berlatih. Salam sehat selalu.